Hai semuanya, perkenalkan saya Zazaneta Davia Putri dari SMPN 21 Malang kelas 75 absen 31 akan membahas tentang pedoman latihan yang aman bagi pemula. Yuk simak videonya. Pengertian denyut nadi basal. Denyut nadi paling rendah yang terjadi saat tubuh dalam keadaan istirahat total, biasanya diukur saat bangun tidur sebelum beraktivitas. Batasan denyut nadi dinyatakan sakit. Denyut nadi saat istirahat pada remaja dan orang dewasa biasanya normal di kisaran 60-100 denyut per menit. Kalau denyut nadi kurang dari 60 kali per menit dan kamu bukan atlet, apalagi kamu disertai pusing atau lemas, itu bisa jadi tidak normal. Sebaliknya, kalau saat benar-benar istirahat denyut nadinya lebih dari 100 kali per menit, itu juga termasuk tidak normal. Kalau sampai 120-130 kali per menit tanpa aktivitas berat, sebaiknya mulai waspada. Dan kalau mendekati atau lebih dari 150 kali per menit saat tidak sedang olahraga, itu perlu segera diperiksakan. Denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal adalah jumlah denyut nadi tertinggi yang dapat dicapai seseorang saat melakukan aktivitas fisik dengan intensitas maksimal. Rumus denyut nadi maksimal atau DNM. Rumus denyut nadi maksimal DNM sama dengan 220 dikurangi usia. Menghitung DNM usia 20 tahun. DNM usia 20 tahun sama dengan 220 dikurangi 200 sama dengan 200 kali per menit. Artinya denyut nadi maksimal adalah 200 kali per menit. Pengertian denyut nadi awal. Denyut nadi awal adalah jumlah denyut jantung per menit yang dihitung saat tubuh dalam keadaan istirahat sebelum melakukan aktivitas atau olahraga. Biasanya diukur saat duduk santai atau sebelum pemanasan. Fungsi menghitung denyut nadi awal. 1. Mengetahui kondisi tubuh sebelum olahraga untuk memastikan tubuh siap melakukan aktivitas fisik. 2. Mengukur kebugaran jasmani. Semakin terlatih seseorang, biasanya denyut nadi istirahat lebih rendah. 3. Sebagai pembanding, dibandingkan dengan denyut nadi saat dan setelah olahraga untuk melihat seberapa berat kerja jantung. 4. Mendeteksi kondisi tidak normal. Jika denyut terlalu tinggi saat istirahat, bisa jadi tubuh sedang lelah, kurang tidur, atau kurang sehat. Pengertian zone training. Zone training atau ZT adalah pembagian intensitas latihan olahraga berdasarkan persentase denyut nadi maksimal atau DNM seseorang. Tujuannya supaya latihan lebih terkontrol, sesuai kemampuan tubuh, aman dan efektif, target kebugaran lebih cepat tercapai. Rumus zone training. Rumus zone training sama dengan ZT sama dengan 60% dikurangi 80% dikali denyut nadi maksimal. Zone training usia 20 tahun. Zone training usia 20 tahun DNM sama dengan 200. 60% dikali 200 sama dengan 120. 80% dikali 200 sama dengan 160. Jadi zone trainingnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Apakah semua latihan meningkatkan kebugaran? Tidak, latihan harus dilakukan secara teratur, cukup intensitas, dan sesuai kemampuan agar dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Apakah zone training setiap orang itu sama? Tidak sama, karena dipengaruhi oleh usia, kondisi fisik, dan tingkat kebugaran masing-masing. Pengaruh usia terhadap zone training. Pengaruh usia terhadap zone training semakin bertambah usia, denyut nadi maksimal menurun, sehingga kisaran zone training juga menjadi lebih rendah. Resiko jika tidak sesuai zone training. Jika terlalu rendah, latihan kurang efektif. Jika terlalu tinggi, dapat menyebabkan kelelahan berlebihan, cedera, bahkan gangguan jantung. Sistematika latihan. Sistematika latihan adalah urutan tahapan dalam melakukan latihan agar aman dan efektif. Urutannya adalah pemanasan untuk menyiapkan tubuh supaya tidak cedera, latihan inti untuk bagian utama untuk mencapai tujuan latihan, pendinginan agar mengembalikan kondisi tubuh ke normal.